Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dan sekelompok ingin membacakan suatu materi presentasi yang bertemakan tentang konsumen behavior. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Nadif Asyagaf Syauki Muhammad, lalu ada Amel, ada Lady, ada Alif, dan juga Zidan. Langsung saja masuk ke materi yang pertama. Aspek budaya yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nilai dan kepercayaan. Nilai dan kepercayaan dalam budaya individu memainkan peran penting dalam mempengaruhi referensi konsumen terhadap produk ataupun merek. Lalu ada bahasa. Bahasa itu mempengaruhi bagaimana individu itu dapat memahami pesan dalam pemasaran di komunikasi. Nah, konsumen itu lebih cenderung terpengaruh oleh iklan atau produk yang menggunakan bahasa yang dapat mereka pahami. Selanjutnya adalah contoh dari aspek budaya yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama adalah nilai dan kepercayaan. Saat ini semakin banyak orang yang percaya bahwa menjaga kesehatan itu sangat penting, dan ini mempengaruhi pilihan mereka dalam membeli produk. Misalnya, orang yang peduli dengan kesehatan lebih cenderung memilih makanan yang organik, rendah gula, atau bebas pengawet. Hal ini mempengaruhi keputusan mereka untuk memilih produk-produknya. Yang kedua adalah bahasa. Selain itu, bahasa juga memainkan peran besar dalam mempengaruhi keputusan konsumen. Misalnya, dalam platform e-commerce seperti Shopee atau Lazada atau Tokopedia, bahasa yang digunakan diubah otomatis menjadi bahasa Indonesia ketika diakses oleh konsumen yang dari Indonesia atau berada di Indonesia. Ini memudahkan konsumen untuk memahami informasi, produk, cara pembelian, dan fitur-fitur lainnya. Menggunakan bahasa lokal membuat konsumen merasa lebih nyaman, lebih mudah dalam berbelanja. Selain itu, pemilihan bahasa juga terlihat dalam nama produk dan kemasan. Produk dengan nama yang mudah diucapkan atau dipahami dalam bahasa lokal lebih menarik bagi konsumen. Sebaliknya, jika nama produk sulit dipahami atau memiliki arti yang negatif, konsumen bisa jadi kurang tertarik untuk membeli produk tersebut. Jadi, nilai dan kepercayaan mempengaruhi pola konsumsi berdasarkan apa yang diyakini dan dihargai oleh konsumen. Sementara, bahasa berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dan membangun hubungan dengan konsumen. Memahami kedua aspek ini sangat penting bagi perusahaan dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan relevan. Oke, salah satu yang saya pilih adalah openness to experience. Adalah salah satu dimensi dalam teori Big Five Personality Traits yang menggambarkan sejauh mana seorang terbuka terhadap ide, pengalaman, atau perspektif baru. Orang dengan tingkat openness tertinggi cenderung imajinatif dan kreatif, berpikir out of the box, fleksibel, dan sebaliknya orang yang tidak openness rendah lebih konservatif, tidak suka resiko, dan cenderung memilih rutinitas yang sudah dikenal. Contoh pengaruh openness terhadap perilaku konsumen adalah preferensi produk. Mereka lebih tertarik pada produk baru atau eksperimental seperti gadget teknologi terbaru, desain fashion unik, atau gaya makanan yang eksotis. Lalu, kedua contoh perilakunya adalah membeli virtual reality headset karena tertarik menjelajahi teknologi yang baru. Kedua, konsumen dengan openness rendah, preferensi produknya lebih menyukai produk tradisional atau yang sudah dikenal seperti barang kebutuhan sehari-hari dan merek yang sudah terpercaya.
Kesimpulannya, kepribadian openness to experience sangat memengaruhi bagaimana konsumen membuat keputusan memilih produk dan merespon strategi pemasaran. Memahami ini membantu pemasar menyesuaikan pendekatan mereka untuk menjangkau audiens dengan preferensi yang berbeda-beda. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat memahami pengetahuan pelanggan. Memahami pengetahuan pelanggan itu ada beberapa poin. Kali ini saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama yaitu mengembangkan produk yang lebih relevan. Untuk mengembangkan produk yang lebih relevan, otomatis kita harus mengetahui atau memahami apa yang ada di benak pelanggan. Apabila kita telah memahami apa yang ada di benak pelanggan, kita dapat mengetahui, semisal sekarang lagi tren sepatu Vantela misal. Nah, orang-orang lagi memakai sepatu Vantela dengan model yang berbeda-beda, maka tugas kita sebagai orang-orang yang berada di dalam perusahaan yang menjual produk tersebut, otomatis harus mengembangkan apa yang ada dalam produk kita. Kita mengembangkan sebagaimana bisa kita mengembangkan desainnya dengan lebih bagus dan lain sebagainya agar pelanggan tersebut tertarik untuk membeli dan meningkatkan apa yang ada di dalam aset kita. Hal ini bertujuan untuk menggait lebih banyak pelanggan atau menggait lebih banyak minat pelanggan atau konsumen. Poin yang kedua yaitu strategi pemasaran yang lebih efektif. Apabila kita memahami pelanggan tersebut, misal sekarang platform media sosial lebih banyak digunakan oleh pelanggan untuk mencari barang-barang karena lebih simpel, lebih mudah, seperti dengan Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan lain sebagainya. Otomatis strategi pemasaran yang kita terapkan di dalam itu yaitu dengan lebih memfokuskan ke media sosial. Misal kita memposting iklan pemasaran di TikTok, di Instagram, dan kita lebih memfokuskan ke hal-hal yang lebih berbau dengan media sosial. Karena seiring perkembangannya zaman, apalagi zaman sekarang, kita hidup berdampingan dengan teknologi. Dan teknologi sangat berdampingan dengan yang namanya media sosial. Media sosial banyak digunakan oleh para konsumen. Apabila kita melihat hal-hal sekitar, terus kita memposting terus kita memasarkan produk kita di media sosial, otomatis orang-orang yang bakal melihat tersebut lebih banyak. Jadi, teori hierarki kebutuhan Maslow menjelaskan bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi secara berurutan, dimulai dari dari dasar hingga paling dasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Struktur ini terdiri dari 5, yaitu 1. Kebutuhan fisiologis, kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, air, dan tidur. Kemudian kebutuhan keamanan, perlindungan fisik dan emosional seperti pekerjaan yang stabil, perlindungan dari ancaman, dan keuangan yang aman. Kemudian kebutuhan sosial, kebutuhan akan hubungan sosial, kasih sayang, persahabatan, dan rasa diterima dalam kelompok sosial. Dan keempat, kebutuhan penghargaan, kebutuhan untuk dihargai dan dihormati, dan baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain, seperti prestasi, pengakuan, dan status. Kemudian ada kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan untuk mencapai potensi penuh seseorang, berkembang secara pribadi, dan mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi. Kemudian ada class mobility yang mengacu pada kemampuan individu untuk bergerak naik atau turun dalam hierarki sosial ekonomi. Ini berkaitan dengan perubahan status sosial ekonomi seseorang yang dapat dipengaruhi oleh faktor seperti pendidikan, pekerjaan, dan atau kekayaan. Pengaruh terhadap perilaku konsumen, ada mobilitas sosial naik. Individu yang bergerak ke kelas sosial yang lebih tinggi mungkin akan mulai mengubah pola konsumsi mereka. Mereka cenderung membeli barang-barang yang mencerminkan status baru mereka, seperti pakaian bermerek, mobil mewah, atau liburan eksklusif.
Kemudian ada mobilitas sosial turun. Sebaliknya, individu yang mengalami penurunan status sosial mungkin akan mengubah pola Kali ini saya dan teman-teman kelompok saya telah menjelaskan beberapa aspek mengenai dengan aspek budaya yang mengaruhi perilaku konsumen, contoh aspek budaya, teori Big Five, dan tujuan, manfaat memahami pengetahuan pelanggan. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.